menyusun kisi-kisi soal evaluasi dan penilaian afektif. Yang pertama, menyusun kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal adalah suatu format atau matriks yang memuat kriteria tentang soal-soal yang hendak disusun. Format ini juga bisa diartikan sebagai tes blueprint atau table of specification yang memuat deskripsi kompetensi dan materi untuk diujikan. Biasanya kisi-kisi berbentuk sebuah tabel yang memuat tentang perincian indikator yang dikehendaki oleh penilai. Nantinya tiap kotak akan diisi dengan bilangan yang menunjukkan jumlah soal. Adapun tujuan pembuatan kisi-kisi adalah untuk menentukan ruang lingkup dan petunjuk dalam menulis soal. Kisi-kisi tersebut biasanya terdiri dari dua aspek, yaitu aspek isi pengetahuan dan aspek tujuan yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran khusus atau disingkat tipikal. Syarat-syarat pembuatan kisi-kisi yang harus dipenuhi: yang pertama, kisi-kisi harus dapat mewakili isi silabus, kurikulum atau materi yang telah diajarkan secara tepat dan proporsional. Yang kedua, komponen-komponennya dibuat dengan jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, materi yang hendak ditanyakan dapat dibuatkan soalnya. Cara-cara menyusun kisi-kisi: yang pertama, menentukan KD yang akan diukur. Yang kedua, memilih materi yang esensial. Yang ketiga, merumuskan indikator. Pembahasan yang kedua yaitu soal evaluasi. Evaluasi adalah salah satu cara atau sarana dalam proses untuk menilai apakah kompetensi yang dipelajari telah dipahami dengan baik atau tidak. 6 hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan tes. Yang pertama, pengambilan sampel dan butir soal. Pemilihan butir soal dilakukan berdasarkan pentingnya konsep, generalisasi, dalil atau teori yang diuji dalam hubungannya dengan perannya dalam bidang studi tersebut secara keseluruhan. Yang kedua, tipe tes yang akan digunakan. Ada 3 macam tes yang biasa digunakan, yaitu essay, objektif, dan problematika. Yang ketiga, aspek yang akan diuji. Ada 6 tingkatan kemampuan yang ingin diuji, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi, atau yang lazim diberi simbol C1 sampai C6. Yang keempat, format butir soal. Ada beberapa format untuk tes objektif maupun essay. Tes objektif yang pertama, benar, salah, atau true, false, menjodohkan atau matching, dan pilihan ganda atau multiple choice. Kemudian yang B, tes essay. Pertanyaan, uraian terbuka dan uraian tertutup, jawaban singkat atau short answer, dan isian completion. Kemudian yang kelima, jumlah butir soal. Jumlah butir soal berhubungan dengan reliabilitas tes dan representasi isi bidang studi yang diteskan. Semakin besar jumlah butir soal yang digunakan, maka kemungkinan semakin tinggi reliabilitasnya dari segi jumlah. Yang keenam, distribusi tingkat kesukaran butir soal. Tes yang terbaik adalah tes yang mampu membedakan antara kelompok yang baik dan kelompok yang kurang belajar. Salah satunya diindikasikan dengan tingkat kesukaran di titik sekitar 0,50. Selain itu, tingkat kesukaran soal ditentukan oleh tujuan tes untuk seleksi diagnostik, formatif, sumatif. Yang perlu diperhatikan bahwa soal yang memiliki tingkat kesukaran rendah hendaknya diletakkan di awal, sedangkan soal dengan tingkat kesukaran tinggi pada akhir tes. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan motivasi agar peserta lebih terdorong untuk mengerjakan seluruhan soal. Dan hal-hal yang harus diperhatikan secara umum. Yang pertama, kinerja yang akan diukur merupakan aktivitas yang berharga, penilaian kinerja bermanfaat, pernyataan tujuan dan sarana harus jelas, penilaian tidak mengukur variabel eksogen dan yang tidak diinginkan, gunakan bahasa yang tepat, tidak sensitif dan dapat diterima oleh segala pihak, hindari pertanyaan atau pernyataan yang memiliki dualisme respon, hindari pertanyaan atau pernyataan yang multi respon, hindari pertanyaan atau pernyataan yang mengharuskan peserta tes merecall kembali pengetahuannya yang sudah lama. Hindari pertanyaan atau pernyataan yang mengarahkan jawaban. Hindari pertanyaan atau pernyataan yang mengarahkan kepada munculnya perpecahan atau konflik. Usahakan panjang kalimat tidak lebih dari 20 kata atau 1 baris. Berikanlah pengantar tes atau petunjuk pengerjaan tes. Setiap item hanya memiliki 1 skill yang akan diukur. Konsultasikan dengan pakar bahasa dan ilmu terkait untuk meyakinkan bahwa bahasa yang digunakan soal dan jawaban benar-benar meyakinkan.
Kemudian pengembangan tes objektif. Secara umum tes objektif dibedakan jadi 3. Yang pertama tipe benar-benar salah, true false item. Yang kedua tipe menjodohkan atau matching. Yang ketiga tipe pilihan ganda atau multiple choice. Sedangkan pilihan ganda ada 5 jenis: pilihan ganda biasa, pilihan ganda analisis hubungan antar hal, pilihan ganda analisis kasus, pilihan ganda kompleks, dan pilihan ganda yang menggunakan diagram, grafik, tabel, dan gambar. Kemudian yang terakhir ada penilaian afektif. Penilaian afektif adalah penilaian yang mencakup karakteristik perilaku seperti sikap, perasaan, emosi, minat, dan nilai. Karakteristik dari ranah afektif yaitu melibatkan perasaan dan emosi seseorang, bersifat khas dan memiliki intensitas, arah, serta sasaran. Bloom dan Catmull sebagaimana yang dikutip oleh Anggarwati dan Sri Wening mengemukakan bahwa ranah afektif dibagi dalam 5 jenjang, yaitu menerima, merespon, menilai, mengorganisasi, dan yang terakhir karakterisasi. Terus berikut adalah contoh penilaian afektif. Contoh tabel penilaian afektif. Jenis atau aspek sikap yang dinilai: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Kemudian standar pencapaian atau deskripsi: melaksanakan kegiatan keagamaan sesuai agama yang dipeluknya. Skor. Kemudian strategi penilaian: observasi, verifikasi, observasi